Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1741 Aku menunggumu. Xiao Mingliang telah lama menyadari bahwa Yan Tianchen memiliki dasar yang kuat dalam kultivasi mental. Kultivasi mentalnya sepertinya telah ditempa oleh darah dan api, dan dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Yan Tianchen. Jadi, dia hanya bisa menggunakan trik. Mengambil kecapi, serangan Xiao Mingliang seperti tombak yang menghujani Yan Tianchen. Yan Tianchen masih meniup seruling, dan Jenderal Lapis Baja Merah itu melangkah maju dan berdiri di depannya. Ketika tombak menusuk lengan Jenderal Lapis Baja Merah, dengan cepat menutupi lengannya dengan paku, tampak seperti landak. Namun sebelum para penonton dapat berseru, api merah pada sang jenderal melelehkan tombak-tombak tersebut. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menghentikan Anda dengan itu. Musik Xiao Mingliang berubah, dan sepotong musik kuno bergema dari panggung Nirwana. Dengan kecapi, Xiao Mingliang mengendalikan angin dan menyelimuti Yan Tianchen. Saat musik berubah menjadi kilatan petir keemasan, ia terbang ke arah Yan Tianchen dari berbagai sudut sementara tubuhnya seperti angin, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Seiring berjalannya waktu, semua orang menyaksikan bagaimana Jenderal Merah itu hanya bisa menerima satu pukulan. Jenderal Merah segera berlubang-lubang oleh petir. Beberapa saat kemudian, Jenderal Merah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Lubang-lubang di tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah yang bertahan di udara. Namun ketika semua orang merasa bahwa taktik Xiao Mingliang berhasil, Yan Tianchen akhirnya bergerak. Menginjakan kakinya ke tanah, cahaya merah menyebar ke sekeliling panggung dan menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, tornado merah meledak dari Yan Tianchen, bersama dengan musik seruling. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, angin itu dipaksa pergi. Angin 5 warna yang mengelilinginya seperti sepasang sayap yang terpotong oleh tornado di sekitar Yan Tianchen. Ketika angin 5 warna menghilang, Xiao Mingliang seperti layang-layang putus yang jatuh ke tanah. Tapi Yan Tianchen tidak mengakhirinya di sana. Jenderal Merah itu melemparkan pukulan ke depan, membuat Xiao Mingliang terbang menjauh. Hasil dari pertempuran ini juga membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Yan Tianchen, lulus. Hakim berkata, dan semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, Yan Tianchen sudah meninggalkan panggung. Orang kejam lain dari Paviliun Wewangian Surgawi. Yan Tianchen. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai bergema dari sekitarnya, dan banyak orang meneriakkan nama Yan Tianchen. Yan Tianchen dapat dianggap sebagai jenius generasi lama di kota domain Surgawi, dan dia telah menempa reputasi untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Tetapi karena dia tidak memiliki penampilan yang memukau akhir-akhir ini, semua orang secara bertahap melupakan namanya. Ini juga mengapa Di Qiu mengejeknya ketika mereka bertarung, mengatakan waktu Yan Tianchen telah berlalu. Tapi Yan Tianchen membuktikan dengan kekuatan bahwa ini masih masanya, dan dao musik tidak pernah lebih lemah dari dao bela diri. Beberapa ronde kemudian, akhirnya giliran Lin Yun. Murid utama Flying Snow Pavilion, Bai Yunfei, murid Mingchul, Zuo Yi, dan murid utama Myriad Flowers Hall, Fuya, tampil di panggung Nirwana. Selain itu, ada juga banyak murid Myriad Flowers Hall. Ketika Lin Yun naik ke atas panggung, dia dapat merasakan permusuhan di sekitarnya, dan lawan yang dia hadapi lebih kuat dari Yan Tianchen, 2 orang murid utama dari 4 rumah musik dan seorang murid sekte Ming. Saudara Qin memintaku untuk menjagamu dengan baik sebelum naik ke atas panggung. Bai Yunfei tersenyum, dan semua orang mengelilingi Lin Yun saat dia berbicara. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa melihat Qin Hao dengan dingin menatapnya dari bawah. Berbalik untuk melihat musuh-musuhnya, Lin Yun merasa sedikit gelisah karena hatinya berantakan sekarang. Melihat tatapan mereka, pupil matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, jangan terlalu yakin tentang itu. Novel ini tersedia di Haha. Kamu masih berani bersikap sombong meskipun kamu sudah selesai. Kamu masih punya kesempatan untuk menyerah sekarang. Zuo Yi dari kultus Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kepala Paviliun Nirwana Surgawi menatap Lin Yun. Dia ingin tahu bagaimana Lin Yun akan menghadapi situasi ini. Dia sangat tertarik, dan menyadari bahwa ada yang salah dengan Lin Yun. Tampaknya hati Lin Yun sedang kacau. Pergi. Ketika juri mengumumkan dimulainya pertempuran, Bai Yunfei,
Zuo Yi, dan Fu Ya menyerbu, memainkan alat musik mereka. Mereka bertiga menangkap nada suci agung, dan ketika musik mereka tumpang tindih, panggung Nirwana langsung berubah menjadi medan perang kuno. Di medan perang kuno ini, musik mereka menjelma menjadi anak panah yang terbang ke arah Lin Yun. Ketika semua orang mendengar musik itu, mereka hanya bisa merasakannya dengan mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bekerja sama dengan baik ketika begitu banyak nada suci yang hebat bergabung. Tapi Lin Yun tidak ada perubahan di wajahnya saat dia mengeluarkan badai petir Zider dan mulai memainkannya. Saat matahari yang megah terbit di belakangnya, beberapa burung gagak emas terbang dan memblokir anak panah yang masuk. Lingkungan sekitar Nirvana Stage terasa seperti berada di dataran yang sunyi, dan ini adalah medan perang kuno. Di medan perang ini, Lin Yun menghadapi seluruh pasukan. Dia memainkan matahari dan bulan. Lagu-lagu yang dimainkan oleh Bai Yunfei, Zuo Yi, dan Fu Ya memang berbeda, namun konsep artistik di dalam musik mereka serupa. Inilah sebabnya mengapa mereka dapat mewujudkan medan perang kuno bersama dengan berbagai senjata. Ada prajurit yang mengendarai binatang buas kuno dan penjinak binatang buas yang memanggil ribuan binatang buas iblis, yang membuat medan perang kuno ini terlihat realistis. Mereka memiliki hubungan yang kuat, dan medan perang kuno menjadi semakin realistis seiring dengan musik mereka. Wajah semua orang berubah ketika mereka melihat adegan ini, merasakan ketidakpedulian dan niat membunuh yang terkandung dalam musik. Tapi Lin Yun seperti gunung yang tak tergoyahkan yang menghadap ke arah tentara dengan matahari yang besar terbit di belakangnya. Ketika nada-nada musik terbang keluar dari jari-jarinya, jubah putih Lin Yun berkibar tertiup angin, dan burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matahari, menutupi medan perang dengan api. Dia menghadapi seluruh pasukan sendirian, dan ketenangan ini adalah sesuatu yang dicari semua orang. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang disebut barbar akan memiliki ketenangan seperti itu. Tiba-tiba, jalan buntu mulai berubah, dan bulan lain naik ke langit setelah matahari. Saat matahari dan bulan berputar, musik yang dimainkan oleh Bai Yunfei, Zuo Yi, dan Fu Ya menjadi kacau. Hal ini membuat ketiganya terkejut sebelum wajah mereka berubah. Tapi Lin Yun tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat cahaya meledak dari Lin Yun, 10 jarinya melesat. Nada-nada musiknya menjelma menjadi tornado, menyebabkan retakan mulai menyebar di medan perang kuno. Pasukan yang dipanggil oleh ketiganya melolong, dan hampir runtuh. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Lin Yun di medan perang kuno ini. Ini membuat wajah semua orang berubah, dan pupil mereka dipenuhi dengan amarah ketika mereka menatapnya. Lin Yun berkobar-kobar dengan amarah, melampiaskannya melalui musiknya. Tidak butuh waktu lama bagi musiknya untuk menjadi kacau, tapi ini juga membuat konsep artistik dalam musiknya menjadi lebih menakutkan. Ketika matahari turun dari langit, ia langsung membuat tanah menjadi compang camping. Ketika lautan api muncul, banyak orang yang tidak dapat menerimanya secara langsung, dan mereka terlempar dari panggung. Matahari menghilang, dan hanya bulan yang menggantung tinggi di langit. Kami akui. Wajah Bai Yunfei, Zuo Yi, dan Fu Ya berubah. Mereka tidak ragu-ragu untuk menurunkan alat musik mereka dan ingin terbang dari panggung Nirwana. Tapi Lin Yun secara alami tidak mengizinkan mereka menyelesaikan kata-kata mereka. Melayang ke langit, Lin Yun berputar di udara, dan nada-nada musiknya seperti meteorit yang jatuh dari langit. Mereka dihantam meteorit, satu demi satu. Mereka terluka parah dan kehilangan kesadaran saat jatuh ke tanah. Melihat Bai Yunfei, Zuo Yi, dan Fu Ya, semua orang menarik napas dingin karena luka mereka terlalu parah. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa para jenius ini dikalahkan oleh tangan satu orang. Saat Lin Yun mendarat di atas panggung, tidak ada orang lain di atasnya. Mengenakan jubah putihnya, Lin Yun menoleh untuk melihat Qin Hao dan para jenius tanah suci lainnya. Saat wajah Qin Hao berubah, Lin Yun dengan acuh tak acuh berkata, "Aku menunggumu." Bab 1742 Konflik. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Bersamaan dengan suara Lin Yun, wajah semua orang dari Aula Bunga Seribu Bunga menjadi jelek. Wajah Hua Hongyu menjadi hitam. Bagaimanapun juga, kepala murid dari Myriad Flowers Hall dan Paviliun Salju Terbang dikalahkan oleh Lin Yun, begitu juga dengan murid dari Sekte Ming. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Lin Yun, dan mereka bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Ini karena Lin Yun terlalu kejam. Yan Tianchen sudah sombong tapi dia pucat dibandingkan dengan Lin Yun. Mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Lin Yun tidak puas setelah mengalahkan Bai Yunfei, Zuo Yi, dan Fu Ya.
Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Qin Hao dan memberikan provokasi, tidak menempatkan kandidat unggulan di matanya. Tapi Lin Yun tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Ketika juri mengumumkan hasil pertandingan ini, dia segera meninggalkan panggung. Setelah beberapa pertandingan lagi, hanya 5 orang yang tersisa dari 300 orang, selain dari kandidat unggulan. Mereka adalah Lin Yun, Yan Tianchen, Yue Weiwei, Hua Hongyu, dan Di Qiyu. Selain para kandidat unggulan, hanya 20 orang yang dapat berpartisipasi di babak ketiga. 3 perwakilan dari Paviliun Wewangian Surgawi, Yan Tianchen, Yue Weiwei, dan Lin Yun. Lin Yun adalah yang paling misterius di antara mereka. Yue Weiwei adalah peri mendalam dari Paviliun Wewangian Surgawi, sementara Yan Tianchen adalah murid utama. Adapun Lin Yun, mereka hanya tahu tentang julukannya, Lin Xiao, dan tidak ada yang lain. Jadi ini secara alami menarik minat semua orang. Mari kita beristirahat selama 2 jam dan berusaha menyelesaikan babak final sebelum matahari terbenam. Master Paviliun Nirwana Surgawi berkata, menatap semua orang sambil tersenyum. Lin Yun dan yang lainnya baru saja menyelesaikan ronde kedua mereka, jadi akan sangat tidak adil bagi mereka untuk menghadapi kandidat unggulan dalam kondisi mereka saat ini. Ketika Master Paviliun selesai, dia segera pergi. Tapi semua orang di Nirvana Stage masih berada di sana karena 3 besar akan segera ditentukan dalam 1 jam. Jadi, tidak ada yang mau pergi sekarang. Segera, penonton di sekitar panggung menjadi ramai. Lin Yun, Yan Tianchen, dan Yue Weiwei mendatangi tempat Mu Sueling berada. Kamu mungkin bisa mencoba dan bersaing untuk 5 besar. Mu Sueling menatap Lin Yun. Perbedaan hadiah dari 15 besar tidak signifikan, tetapi masuk ke 5 besar akan berbeda. Mereka yang berada di 5 besar akan diberi hadiah bunga 3 nyawa, dan mereka yang berada di urutan berikutnya hanya akan diberi hadiah daun 3 nyawa. Perbedaan di antara mereka hanya 1 kata, tapi perbedaannya sangat drastis. Para kandidat yang diunggulkan bisa dibilang jenius tanah suci dan berada di puncak piramida dalam seni bela diri dan musik. Banyak dari mereka berada di alam nadi naga pulsa ke-9, belum lagi mereka berasal dari tanah suci. Dengan demikian, mereka semua memiliki dasar yang kuat. Jadi Mu Sueling sudah optimis tentang Lin Yun ketika dia mengatakan dia bisa masuk ke 5 besar. Penatua Suci berpikir terlalu tinggi tentang saya. Lin Yun tidak berani menatap Mu Sueling. Sejak dia melihat wajahnya di Danau Bulan Ganda, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah setiap kali dia melihatnya. Dia juga tidak lagi setenang dan setenang sebelumnya. Kenapa tidak dulu? Yue Weiwei bertanya. Mu Sueling tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yan Tianchen tersenyum, itu terlalu sulit. Li Yuxi kuat, dan kultivasi mentalnya harus berada di tingkat ke-10 spiritualis suci. Yang paling penting, dia memadukan dao bela dirinya menjadi dao musik, dan dao bela dirinya jauh melampaui junior Brother Lin juga. Perbedaan antara alam nadi naga denyut ke-7 dan ke-9 mungkin tampak kecil, tetapi setiap denyut nadi di alam nadi naga adalah kesengsaraan. Ini berarti mereka yang berhasil melewati kesengsaraan akan memiliki peningkatan yang signifikan dalam kekuatan mereka. Hal itu terutama terjadi pada alam pulsa naga pulsa ke-9. Itu adalah puncak dari alam nadi naga, dan seorang kultivator akan mengalami transformasi total. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Dektrit Samsara. Setelah mencapai alam Dektrit Samsara, mereka dapat dianggap sebagai raja. Lin Yun tidak membantah kata-kata itu, dan mereka dengan santai mengobrol. Ketika Yue Weiwei diam-diam mendekati Lin Yun dan tangan mereka bersentuhan, wajah Lin Yun berubah, dan dia menjauh darinya. Ini mengejutkan Yue Weiwei, tetapi ketika dia melihat komposisi Lin Yun, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Aku akan pergi dan beristirahat. Lin Yun berkata dan pergi. Lin Xiao, bagaimana sikapmu terhadap peri mendalam? Mu Sueling memelototi Lin Yun, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Penatua Suci, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Lin Yun mengangkat kepalanya. Kakak senior, Lin Xiao lelah. Jadi biarkan dia beristirahat. Yue Weiwei menghentikan Mu Sueling, yang akan berkobar. Ini membuat Mu Sueling menghela nafas sebelum dia menatap Lin Yun, baiklah. Yan Tianchen bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia juga pergi sambil tersenyum. Lin Yun berjalan menuju sebuah tablet batu sebelum duduk. Ini adalah sudut yang terpencil. Dia mengeluarkan seruling bambu giok ungu ilahi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keinginan untuk melihat Yue Weiwei. Tapi dia akhirnya menekan dorongan ini. Sambil melihat suling bambu giok ungu ilahi, dia ingat bahwa sudah 4 tahun.
Sudah 4 tahun sejak dia memainkan seruling di bulan purnama untuk membunuh musuh-musuhnya. Dia baru saja datang ke alam Kunlun pada saat itu, bersinar terang. Dia juga mendaki 13 ujian di Sekte Pedang Awan sekilas. Tapi dia terpaksa menyamar dan bahkan tidak bisa menggunakan namanya. Perasaannya rumit setelah semalam, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tidak bisa mengambilnya, juga tidak bisa meletakkannya. Siapa yang bisa menduga bahwa pemakaman bunga tidak hanya gagal menyelamatkan tuannya, tapi dia juga bermasalah dengan cinta. Dia ingin melakukan pemotongan bersih dengan Yue Weiwei, tetapi bagaimana itu bisa dilakukan dengan mudah? Saat itu, Yue Weiwei memainkan seruling untuk membantunya memahami maksud pedang di tepi danau dan mengerahkan jiwa bela dirinya untuk mengobati luka-lukanya di aliran angin Yin. Kali berikutnya mereka bertemu adalah di perjamuan drakonik, dan mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain di jalan surgawi. Lin Yun memejamkan mata, dan hatinya berantakan. Weiwei, kamu terlalu memanjakannya. Orang itu bajingan, aku telah menyaksikannya dengan mataku sendiri. Setidaknya ada 3 wanita lagi di hatinya. Mu Sueling menjadi sangat marah ketika dia jarang menunjukkan emosi. Ini karena apa yang dilakukan Lin Yun sebelumnya telah menyakiti Yue Weiwei. Tapi Yue Weiwei tetap tersenyum seperti biasa. Dia menunduk dan menjelaskan, bukan begitu. Kakak Lin tidak mencoba menyakitiku dengan sengaja. Aku seharusnya tidak membawanya ke danau bulan ganda kemarin. Itu semua salahku. Aku yakin kakak Lin lebih kesakitan daripada aku. Saya sangat meragukan itu. Mu Sueling melirik ke arah Lin Yun. Ketika Yue Weiwei mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun, pupil matanya juga berkilat karena sakit hati. Dia berkata, sulit bagi kakak Lin untuk menjadi yang pertama di perjamuan nirwana dengan keadaannya saat ini, kan? Akan cukup mengesankan jika dia bisa masuk 5 besar. Kata Mu Sueling. Saya ingin membantunya. Hati Yue Weiwei mengepal. Bagaimana kamu akan membantunya? Tatapan Mu Sueling tenggelam, dan dia melanjutkan, jangan bodoh. Tapi Yue Weiwei hanya menatap Lin Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 2 jam dengan cepat berlalu, dan sekeliling panggung nirwana dipenuhi dengan orang-orang yang mendiskusikan babak final dan siapa yang bisa menjadi yang pertama selama perjamuan nirwana. Kandidat yang diunggulkan tentu saja adalah Li Yuxi dari kultus Ming. Tapi Chen Jun dari Sekte Petir Miriat, Zhang Ying dari Paviliun Dao Ilahi, dan Qin Hao dari Sekte Api Surgawi juga tidak lemah. Mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama selama perjamuan nirwana. Selain itu, Yan Tianchen adalah kandidat terpopuler berikutnya. Dia memiliki posisi tinggi di hati banyak musisi karena Yan Tianchen adalah seorang jenius murni dalam dao musik, tidak seperti kandidat lain yang juga mengkultivasikan dao bela diri. Jadi Yan Tianchen bisa dianggap sebagai kepercayaan mereka. Sebagai sesama musisi, mereka tentu saja berharap Yan Tianchen bisa menjadi yang pertama dalam perjamuan nirwana. Ketika kepala paviliun nirwana surgawi kembali, dia dengan santai melirik Lin Yun sebelum mengerutkan alisnya. Dia berkata, mari kita mulai. Dari pertempuran sebelumnya, dia sudah menyadari ada masalah dengan kondisi mental Lin Yun. Meskipun emosinya berfluktuasi secara signifikan dalam pertempuran terakhir, musiknya benar-benar berantakan. Tidak masalah jika dia melawan orang biasa, tapi dia akan dipenuhi dengan kekurangan jika dia menghadapi para jenius tingkat atas. Juri di panggung nirwana menyapu pandangannya ke 20 orang terakhir dan berkata, tidak ada aturan di babak ini. Kalian bisa bertarung dengan bebas, dan Master Pavilion akan menentukan peringkat kalian berdasarkan penampilan kalian. Suasana di sekitarnya langsung menjadi aneh ketika mereka baru saja membuat pengumuman. Mereka tidak terkejut dengan hal itu karena itu adalah peraturan yang sama dengan babak final sebelumnya, dengan Pavilion Master yang menentukan peringkat Nirvana Banquet. Namun mereka yang bertekad untuk menjadi yang pertama di Nirvana Banquet tidak terburu-buru untuk bergerak. Mereka tahu bahwa setiap orang yang tersisa di babak ketiga adalah seorang ahli dan akan mengalami kerugian besar jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mari kita mulai dengan saya. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, seseorang pergi ke panggung nirwana. Orang ini adalah Yue Weiwei. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia terkejut dan bertanya-tanya apa yang Yue Weiwei coba lakukan. Dia tahu bahwa Yue Weiwei tidak tertarik dengan perjamuan nirwana, dan dia tidak suka menonjol. Yue Weiwei melihat sekilas ke semua orang sebelum berhenti pada seorang jenius dari Gunung Phoenix Ilahi. Dia bertanya, Wen Yusu, apakah kamu berani melawanku? Wen Yusu tertegun sejenak ketika dia dipanggil sebelum dia naik ke atas panggung. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya alasan untuk menghindari pertempuran ini karena Master Pavilion sedang menonton.
Kamu seharusnya tidak memilihku. Wen Yusu berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang peduli? Yue Weiwei tersenyum, dan senyumnya indah. Saat dia perlahan berbalik, pita putih mulai berterbangan di sekelilingnya. Pita putih itu tampak sakral, yang membuatnya terlihat mulia. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pita putih. Ketika pita-pita itu menari, nada-nada musik melompat-lompat, membuatnya terlihat seperti seorang bidadari. Hal ini membuat wajah Wen Yusu berubah, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Ketika Yue Weiwei mengeluarkan seruling, Wen Yusu bisa merasakan aura yang sangat mengancam. Dia dengan cepat fokus, dan cahaya yang menyilaukan bersinar keluar darinya sebelum kecapi kuno yang diselimuti api muncul. Keduanya dengan cepat bertarung, dengan berbagai fenomena yang diciptakan oleh musik mereka, dan memenuhi seluruh panggung dengan musik mereka yang kuat. Ketika Yue Weiwei meniup seruling, musiknya memberi kekuatan pada pita putih sebelum menyapu ke arah Wen Yusu. Namun Wen Yusu telah bersiap, dengan bilah-bilah yang berterbangan ketika jari-jarinya menari di atas kecapi. Setelah dia memotong pita yang masuk, musiknya tiba-tiba menjadi padat, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Tanah juga dengan cepat tertutup lapisan es. Sebelum ada yang bisa menanggapi, kepingan salju mulai berjatuhan dari langit, yang merupakan niat es. Wen Yusu telah menyatukan niat esnya ke dalam kecapi, langsung memaksa Yue Weiwei ke dalam keadaan putus asa. Namun Yue Weiwei tetap tenang dan tenang, memainkan musiknya sambil menghadap kepingan salju. Tepat ketika hawa dingin akan melahap Yue Weiwei, cahaya yang menusuk melintas di pupil matanya, dan ledakan energi mental yang menakutkan menyapu. Ledakan energi mental menghancurkan es yang terbentuk di tanah, benar-benar menghancurkannya. Debu es tidak mencair dan dengan cepat membentuk kabut di daerah sekitarnya, dengan Yue Weiwei memainkan seruling dalam kabut yang mengenakan gaun merahnya. Ketika musiknya tiba-tiba berubah, pita-pita putih itu seperti 9 ular yang menjadi hidup dan kelincahan mereka dibawa ke tingkat berikutnya. Hal ini membuat wajah Wen Yusu berubah. Saat dia menghindari ular-ular yang datang, ke-10 jarinya tidak berhenti menari di atas kecapi kuno. Seperti itu, mereka berdua beradu 10 kali lagi, memainkan musik kuno mereka sampai batasnya. Setengah dupa kemudian, 9 ular itu menghancurkan musik kecapi di sekitarnya sebelum melesat ke arah Wen Yusu. Hal ini membuat Wen Yusu menyipitkan matanya, dan dia dengan cepat mundur. Namun dia terlambat satu langkah, dan ke-9 ular tersebut berubah kembali menjadi pita putih yang melingkar di sekelilingnya di udara. Kamu sudah kalah. Yue Weiwei berkata sambil tersenyum. Penampilan Yue Weiwei mengejutkan semua orang kali ini karena tidak ada yang menyangka peri mendalam paviliun wewangian surgawi memiliki pencapaian yang tinggi dalam musik Dao. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan mereka. Setelah mengalahkan Wen Yusu, Yue Weiwei tidak berhenti sampai di situ dan terus menantang yang lain. Begitu saja, dia mengalahkan 6 orang berturut-turut, hampir setengah dari 20 orang yang tersisa. Ketika dia mengalahkan orang ke-7, semua orang menarik napas dingin dengan wajah berubah. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Yue Weiwei. Bahkan Lin Yun tertegun dan segera mengerti apa yang Yue Weiwei coba lakukan. Dia mencoba untuk membersihkan musuh-musuh untuknya sehingga mereka tidak akan menghalangi jalannya untuk menjadi yang pertama selama perjamuan nirwana. Melihatnya, Lin Yun tidak bisa menahan rasa sakit hati. Yue Weiwei, kamu benar-benar bisa bertahan. Biarkan aku, Hua Hongyu, menghadapimu. Sebuah suara dingin bergema, dan Hua Hongyu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin mengakhiri Yue Weiwei dengan tangannya dan menginjaknya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Bab 1743 Pendekar Pedang. Hua Hongyu ingin menantang Yue Weiwei, yang membuat pertarungan yang sudah memanas menjadi lebih seru. Semua orang tahu bahwa ada dendam antara Hua Hongyu dan Yue Weiwei. Yang pertama memprovokasi yang terakhir di depan umum, dan ada desas-desus bahwa mereka bersilang tangan lagi di perjamuan tadi malam. Siapapun yang memiliki mata bisa mengatakan bahwa reputasi Hua Hongyu sebagai wanita tercantik di kota domain surgawi tidak ada artinya sebelum kemunculan Yue Weiwei. Mereka berdua dianggap cantik, tapi Hua Hongyu kalah dari Yue Weiwei dalam hal kecantikan. Inilah sebabnya mengapa Hua Hongyu mengincar Yue Weiwei. Dia cemburu. Kesempatan yang dia pilih sangat cerdik. Dia tidak terburu-buru untuk melawan Yue Weiwei karena dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Tapi Yue Weiwei telah mengalami banyak pertempuran, dan dia tidak akan memiliki banyak energi mental yang tersisa, bahkan jika dia kuat. Anda bisa beristirahat jika Anda mau. Aku tidak sedang terburu-buru. Hua Hongyu berkata dengan acuh tak acuh, bersandiwara.
Peri mendalam, kamu bisa beristirahat sebelum bertarung. Selama kamu belum kalah, kamu bisa melanjutkan pertarungan. Seorang penatua dari Paviliun Nirwana Surgawi berkata. Hal ini membuat Hua Hongyu sedikit mengerutkan alisnya saat dia melirik ke arah tetua itu, mengutuknya di dalam hati. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi tidak benar-benar berniat membiarkan Yue Weiwei beristirahat. Lin Yun ingin membujuknya untuk turun, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskannya jika dia membuka mulutnya. Karena dia telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya, dia harus tegas tentang hal itu. Tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Mari kita mulai, kata Yue Weiwei, dan pita putih di sekelilingnya menari. Ketika 10 jarinya bergerak, niat angin muncul. Dia juga memahami niat bela diri yang kuat. Saat dia memainkan seruling, dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia seperti peri halus yang datang dari surga. Hal ini membuat wajah Hua Hongyu berubah karena dia tidak menyangka bahwa Yue Weiwei masih memiliki kartu truf setelah sekian banyak ronde. Dia mengangkat serulingnya ke bibirnya dan mulai memainkannya. Ketika cahaya yang menyilaukan bersinar di belakangnya, beberapa bunga beterbangan dan segera menyebar di sekitar panggung nirwana. Saat dia berdiri di lautan bunga, ada seekor burung phoenix yang berapi-api menari di antara bunga-bunga itu. Ketika Hua Hongyu terbang ke langit, dia dengan lembut mengetukkan kakinya ke tanah dan mendarat di atas burung phoenix. Bersamaan dengan itu, musik serulingnya menjadi sakral dan kuno. Gelombang suara di sekitarnya seperti aura pedang yang beradu. Mereka terdengar seperti benturan logam, seperti gelombang yang mengepul. Di sisi lain, Yue Weiwei perlahan-lahan terangkat ke udara oleh angin. Di bawah musiknya, angin sepoi-sepoi yang lembut terbentuk menjadi bilah-bilah yang terbang ke arah Hua Hongyu. Melihat ini, Hua Hongyu mencibir, dan sayap burung phoenix mengepakkan sayapnya untuk memblokir bilah yang masuk. Ketika burung phoenix mengepakkan sayapnya lagi, api yang deras menyapu, dan kelopak bunga terbentuk menjadi lautan. Membumbung tinggi ke langit, Hua Hongyu berdiri di atas lautan kelopak bunga, alunan musik seruling membentuk gelombang yang mengepul. Saat ombak naik di lautan kelopak bunga, dia berdiri di atas ombak, dan ombak yang mengepul menyapu, ingin melahap Yue Weiwei secara keseluruhan. Hal ini langsung menempatkan Yue Weiwei dalam posisi yang berbahaya. Temukan yang asli di. Lin Yun memejamkan matanya, tapi tangannya mengepal dan gemetar. Hatinya tidak tenang. Saat itu, musik Yue Weiwei menjadi tajam, dan tanda merah muncul di dahinya dengan energi mental yang kuat menyapu keluar. Musik serulingnya segera menjadi menakutkan, dengan lapisan es terbentuk di lautan kelopak bunga. Seluruh lautan dan Hua Hongyu tersegel dalam es pada detik berikutnya. Tapi Yue Weiwei tidak berhenti sampai di situ. 9 pita putih di sekelilingnya menjelma menjadi 9 ular yang menerkam ke arah Hua Hongyu. Es hanya berhasil menyegel Hua Hongyu sebentar sebelum dia melepaskan diri dari es. Namun ke-9 ular tersebut langsung menyerangnya ketika Hua Hongyu berhasil melepaskan diri dari es. Hal ini membuat Hua Hongyu memuntahkan seteguk darah, dan lautan bunga langsung hancur. Ketika dia jatuh dari langit, ke-9 ular itu seperti pedang tajam yang berhenti di hadapannya tepat ketika dia ingin mengangkat serulingnya ke bibirnya lagi. Jika Hua Hongyu berani bergerak, ular-ular putih itu akan langsung menyerangnya lagi. Kamu kalah, kata Yue Weiwei. Suaranya tenang, yang mengejutkan semua orang di sekitar panggung. Aku tidak kalah. Murid Hua Hongyu memancarkan keengganan, dan dia ingin mengangkat seruling ke bibirnya. Tapi tepat ketika dia bergerak, 9 ular itu mengirimnya terbang menjauh, dan benturan itu membuat Hua Hongyu memuntahkan seteguk darah. Dengan itu, Yue Weiwei mengalahkan Hua Hongyu setelah beberapa pertempuran, dan dia hampir menyingkirkan setengah dari 20 orang yang tersisa sendirian. Hasil dari pertempuran ini mengejutkan semua orang karena mereka mengira Hua Hongyu akan mengalahkan Yue Weiwei setelah mengalami beberapa pertempuran tanpa ketegangan. Bagaimanapun, Hua Hongyu jelas datang dengan persiapan dan menyelidiki kekuatan Yue Weiwei melalui pertempuran sebelumnya. Tapi Yue Weiwei dengan mudah memenangkan pertempuran, benar-benar menekan Hua Hongyu. Pita putihnya aneh, dan kamu telah meremehkan musuhmu. Itu bukan karena kamu lebih lemah darinya, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan kekalahan ini. Qin Hao menghibur Hua Hongyu. Suaranya tidak keras, tapi bisa didengar oleh semua orang. Dia menandakan pertarungan ini tidak adil karena Yue Weiwei menggunakan objek eksternal. Yue Weiwei memanipulasi pita putih itu dengan musik, belum lagi dia bertarung dalam beberapa pertempuran. Jadi Hua Hongyu seharusnya memegang keuntungan. Tapi dia kalah, yang berarti dia lebih lemah dari Yue Weiwei.
Kemudian lagi, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena identitas Qin Hao sebagai seorang jenius dari Tanah Suci. Yue Wei Wei, biarkan aku menghadapimu. Suara acuh tak acuh bergema dari Qin Hao. Hal ini membuat semua orang tertegun sejenak, dengan keterkejutan yang melintas di pupil mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka Qin Hao akan menurunkan dirinya untuk melawan Yue Wei Wei, karena dia adalah kandidat yang populer. Paling tidak, Yue Wei Wei seharusnya tidak layak untuk dia bergerak ketika dia menjalani beberapa pertempuran. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka sadar. Jelas bahwa Qin Hao ingin menonjol untuk Hua Hongyu, dan dia ingin memberi pelajaran pada Yue Wei Wei. Ketika Qin Hao melangkah maju, dia melayang di atas panggung nirwana. Ketika energi mental yang sangat besar menyapu, api muncul di belakang Qin Hao, dan api itu menakutkan dan tampak seperti hidup. Tidak bagus. Yan Tianchen mengerutkan alisnya di samping Lin Yun, dan dia bisa dengan jelas merasakan Qin Hao tidak sama dengan lawan lain yang dihadapi Yue Wei Wei. Wei Wei, akui kekalahan. Mu Sueling menatap Lin Yun dengan marah sebelum meraung ke arah Yue Wei Wei. Ayo kalau begitu. Yue Wei Wei mengabaikan apa yang dikatakan Mu Sueling dan menatap Qin Hao. Biarkan aku mengajarimu beberapa aturan. Wajah Qin Hao acuh tak acuh, tampak sombong. Saat dia merentangkan kedua tangannya memancarkan cahaya redup. Saat api menyapu di belakangnya, itu terbentuk menjadi kecapi kuno di depannya, dan kecapi itu mengeluarkan tekanan besar di bawah api. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum Yue Wei Wei sadar, musik kecapi bergema dengan nada-nada musik yang beterbangan. Nada-nada musik itu segera menjelma menjadi bola api yang muncul di hadapan Yue Wei Wei. Hal ini mengejutkannya, dan dia hanya bisa memblokir serangan yang masuk dengan pita putih karena dia tidak punya waktu untuk memainkan suling. Tapi musik kecapi terlalu cepat, seperti badai yang dahsyat, sementara Yue Wei Wei hanya sebuah celah kecil. Yue Wei Wei hanya bertahan sebentar dengan 9 pita sebelum sebuah bola api mendarat di tubuhnya. Sebelum Yue Wei Wei dapat memainkan serulingnya, dia sudah terlempar jauh. Benturan itu membuatnya memuntahkan seteguk darah, dan dia hampir kehilangan cengkeraman pada serulingnya. Adegan ini membuat Yan Tianchen cemas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Perbedaannya terlalu besar. Ini bukan karena perbedaannya terlalu besar, tetapi terutama karena Yue Wei Wei telah mengalami beberapa pertempuran, dan dia tidak memiliki banyak energi mental yang tersisa. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Lalu, mengapa peri mendalam bertahan? Aku tidak tahu. Qin Hao terlalu berlebihan. Dia bahkan tidak perlu mengaku kalah dan turun panggung untuk beristirahat. Tidak masalah jika dia ingin menonjolkan wanitanya, tapi apakah perlu memanfaatkannya? Kontroversi bergema dari sekitarnya. Qin Hao tidak hanya memanfaatkan kondisi Yue Wei Wei setelah beberapa kali bertarung, tapi dia bahkan tidak mengizinkannya memainkan seruling. Itu adalah penindasan sepihak di panggung nirwana, tetapi Yue Wei Wei mengertakkan gigi. Dia mencoba mencari kesempatan untuk memainkan seruling. Ayo akhiri ini sekarang. Qin Hao dengan dingin mendengus, dan api dari kecapi menyapu. Api langsung menyelimuti Yue Wei Wei, dan 9 ular segera dibakar menjadi abu. Dia sudah selesai. Wajah semua orang berubah karena Qin Hao sedikit berlebihan. Di bawah panggung, Hua Hongyu mencibir, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Saat itu, ledakan niat membunuh yang deras menyapu panggung nirwana. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka takut dengan niat membunuh dan bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka di bawah tekanan yang sangat besar. Ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke tempat aura itu berasal, mereka melihat Lin Yun membuka matanya dengan niat membunuh memenuhi pupil matanya. Qin Hao, kamu sedang mendekati kematian. Lin Yun meraung, dan dia menyerbu ke arah panggung nirwana. Dia menyerahkan semua yang ada di pikirannya beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai pendekar pedang jika dia tidak bisa melindungi wanitanya? Saat kemarahan yang tak terbatas memenuhi hatinya, Lin Yun seperti dewa iblis yang datang dari neraka saat dia menyerbu ke arah panggung. Bab 1744 saya tidak yakin. Tubuh sage naga biru milik Lin Yun menjadi mengamuk di bawah niat membunuh yang deras. Di jalannya, badai petir muncul saat 100.000 rune naga berkumpul di telapak tangannya, dan dia tiba di hadapan Qin Hao pada detik berikutnya. Mehm. Qin Hao terkejut dan bertanya-tanya apakah Lin Yun sudah gila. Tidak hanya Lin Yun ikut campur dalam perkelahian, tapi dia bahkan menggunakan dao bela diri. Semua orang terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Lin Xiao begitu gila. Saat dia mengeluarkan raungan, 100.000 rune naga bermanifestasi menjadi naga biru sepanjang 100 kaki.
Saat naga biru bergabung dengan tinjunya adalah kepala naga biru, dan tinjunya melepaskan raungan naga. Bahkan sebelum pukulannya tiba, senar pada kecapi Qin Hao mulai patah. Ketika pukulan Lin Yun mendarat di dada Qin Hao, 9 denyut naga muncul di belakangnya untuk menahan serangan ini. Tapi serangan ini terlalu kuat, dan Qin Hao terlempar jauh. Ketika dia jatuh ke tanah, dia masih memiliki kilat yang berkedip-kedip di atas permukaan tubuhnya. Menahan kilat yang berkedip-kedip, Qin Hao mengeluarkan raungan untuk mengusir petir dari tubuhnya dengan asal naganya. Setelah Lin Yun mengirim Qin Hao terbang menjauh, dia kembali ke sisi Yue Weiwei. Ketika Lin Yun datang ke sisi Yue Weiwei, kemarahannya membara sekali lagi ketika dia melihat luka-luka Yue Weiwei. Dia bertanya, Weiwei, mengapa kamu begitu konyol? Karena aku ingin membantumu menjadi yang pertama di perjamuan nirwana. Yue Weiwei tersenyum. Kamu turun dulu dan istirahat. Serahkan ini padaku. Aku menyadari kesalahanku, dan aku seharusnya tidak membohongi diriku sendiri. Aku tidak akan mengecewakanmu seumur hidup ini. Lin Yun berkata dengan sakit hati. Mata Yue Weiwei menjadi berair, dan semua keluhan di dalam hatinya menyembur keluar. Di bawah fluktuasi emosinya, dia bahkan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Auranya melemah, dan energi mentalnya sudah habis melalui beberapa pertempuran. Weiwei. Lin Yun menjadi cemas dan memeluknya ke dalam pelukannya. Dia bahkan menggunakan tangan kanannya untuk memeriksa denyut nadi Yue Weiwei melalui pergelangan tangannya. Hehe, Weiwei baik-baik saja. Saya menggunakan kekuatan yang disegel, jadi saya sedikit kelelahan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Aku akan mengurus lukaku. Senyum cemerlang muncul di wajah Yue Weiwei. Ketika Lin Yun melihat dahi Yue Weiwei, tanda merah di dahinya berangsur-angsur memudar. Mengingat bagaimana energi mentalnya meningkat secara signifikan saat dia melawan Hua Hongyu, Lin Yun langsung mengerti apa yang terjadi. Dia menggendong Yue Weiwei menuruni panggung dan mendatangi Yan Tianchen, kakak senior, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Yue Weiwei. Yan Tianchen menganggukkan kepalanya. Setelah Lin Yun mengangguk ringan, dia berbalik dan muncul di panggung nirwana dengan satu langkah. Ketika tatapannya tertuju pada Qin Hao, Lin Yun meraung, Qin Hao, kamu hanya tahu bagaimana menggertak seorang wanita. Naiklah ke atas panggung dan lawan aku. Kata-katanya mengejutkan semua orang karena Lin Yun terlalu sombong. Lin Yun hanya berada di alam pulsa naga pulsa ke-7, sementara Qin Hao adalah seorang jenius tanah suci di alam pulsa naga pulsa ke-9. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak berpikir Lin Yun berada di level yang sama dengan Qin Hao, terlepas dari apakah mereka berkompetisi dalam musik atau dao bela diri. Ketika Qin Hao memulihkan vitalitasnya dan mendengar kata-kata Lin Yun, dia perlahan membuka matanya. Saat membuka matanya, cahaya dingin melintas di pupil matanya, dengan senyum mengejek di bibirnya. Dia sangat kejam pada Yue Weiwei karena dia ingin memancing Lin Yun keluar. Sejak Lin Yun keluar, sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan dendam mereka. Tetapi ketika Qin Hao hendak berbicara, seseorang dengan dingin berkata, Lin Xiao, kita juga harus menyelesaikan dendam di antara kita. Suara ini berasal dari Li Yuxi, kandidat paling populer dalam perjamuan nirwana ini. Dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan jika Qin Hao mengalahkan Lin Yun. Hal ini mengejutkan semua orang karena tidak ada yang menyangka Li Yuxi akan bergabung. Saat itu, dua suara lagi bergema. Tuan Muda Lin, kenapa kau tidak melawanku dulu? Zhang Ying dari Paviliun Dao Ilahi dengan dingin mencibir. Serahkan orang barbar seperti dia padaku. Bagaimanapun, kalian akan menurunkan status kalian untuk menghadapi orang seperti dia. Kata Chen Jun dari Sekte Petir Myriad. Dengan itu, semua jenius Tanah Suci mengincar Lin Yun, dan semua orang dengan cepat menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang Lin Yun pada perjamuan tadi malam. Apa yang terjadi sekarang hanyalah kelanjutan dari pertengkaran kemarin karena para jenius Tanah Suci tidak tahan dengan kesombongan Lin Yun. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh, menatap Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun. Semua orang di sekitar panggung nirwana mengenakan ekspresi serius. Mereka dikejutkan oleh kesombongan dan kepercayaan diri Lin Yun. Tapi ketika mereka memikirkannya, memang begitulah Lin Yun selama ini. Awalnya, dia tidak menempatkan para jenius Tanah Suci di matanya. Dia akan membalas penghinaan jika dipermalukan dan tidak repot-repot merendah. Qin Hao naik ke atas panggung dengan wajah yang gelap dan dengan dingin berkata, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Jika aturan tidak mengikat kita, aku akan memberimu pelajaran kemarin.
Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh para jenius tanah suci kita. Lin Yun tersenyum acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, api melonjak di belakang Qin Hao yang menjelma menjadi kecapi kuno sekali lagi. Di sisi lain, sebuah kecapi badai petir muncul di hadapan Lin Yun. Ketika kecapi badai petir muncul, Lin Yun menahan niat membunuhnya, dan dia hanya memiliki kecapi di matanya. Qin Hao bergerak lebih dulu, dan dia mengeluarkan nada musik. Musiknya seperti letusan gunung berapi, langsung memikat pandangan semua orang. Gerakan Qin Hao sangat lembut, tapi nada musik yang dimainkannya sangat mengejutkan. Setiap kali jari-jarinya menari di atas kecapi, rasanya seperti gunung berapi meletus. Ketika gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, langit langsung diselimuti api. Ekspresi wajah Lin Yun tenang. Ketika 10 jarinya mulai menari di atas kecapi, itu terdengar seperti sambaran petir yang bergemuruh dengan keganasan yang dahsyat dan cahaya merah yang memancar. Dia memainkan api Phoenix padang rumput. Namun kali ini, Lin Yun tidak lagi menahan diri dalam lagu ini dan sepenuhnya melepaskan keganasan yang terkandung dalam musik ini dengan burung Phoenix yang dimanifestasikan dari musik kecapi. Dengan memejamkan mata, dia melampiaskan semua amarahnya melalui kecapi sambil mengingat jalan surgawi. Dia ingat bagaimana tiga putra alam menangkap Yue Weiwei, dan kebencian hatinya benar-benar dilampiaskan melalui api Phoenix padang rumput. Panggung Nirwana segera diselimuti oleh musik kecapi. Ketika api dari kedua sisi bertabrakan, mereka langsung memenuhi seluruh panggung. Satu sisi adalah api merah dari burung Phoenix ilahi, sementara sisi lainnya adalah api surgawi kuno. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar musik kecapi, mereka merasa seperti berada di lautan api. Langit dan tanah diselimuti oleh api dengan hanya menyisakan cahaya merah dan aura ganas yang tersisa. Murid-murid Sekte Api Surgawi dipenuhi dengan ejekan ketika dia melihat adegan di panggung Nirwana bermain api dengan Qin Hao. Bukankah Lin Yun tahu bahwa Sekte Api Surgawi adalah leluhur dalam hal manipulasi api? Jadi apa yang dia lakukan tidak ada bedanya dengan penghinaan. Saat api bertabrakan, petir merah yang menakutkan berkedip-kedip. Saat itu juga, petir bergemuruh, dan kedua api itu bertabrakan. Semua orang dengan cepat melihat petir merah turun dari langit ketika api berbenturan. Hal ini membuat hati semua orang bergetar, dan mereka tidak berpikir ada orang yang bisa menahan fenomena mengerikan seperti itu selain para jenius tanah suci. Tapi Lin Yun tetap tenang saat dia mengeksekusi sentuhan Phoenix ilahi, dan 10 jarinya menari lebih cepat di atas kecapi. Petir juga tiba-tiba berderak di atas kecapi, dan tangannya terlalu cepat. Saat tiga bayangan tumpang tindih, musik badai petir Zider menjadi tajam, dengan keganasan yang deras menyatu sebelum terbentuk menjadi seruan burung Phoenix, seolah-olah ingin membebaskan diri dari semua batasan dan membakar dunia. Petir merah itu diselesaikan saat cahaya merah meledak dari Lin Yun. Ini mengejutkan semua orang karena ini cukup untuk membuktikan pencapaian Lin Yun dalam musik Dao tidaklah sederhana. Tapi ini hanyalah solusi sementara. Selama api di langit tidak mereda, hanya masalah waktu sebelum Lin Yun dikalahkan. Semua orang bisa merasakan bahwa ketika Qin Hao memadukan Dao bela dirinya ke dalam musiknya, kobaran api menjadi semakin menakutkan, dan itu tidak murni diciptakan oleh Dao musik lagi. Tapi Lin Yun berdiri tanpa rasa takut, dan jari-jarinya menari lebih cepat di atas kecapi. Energi mentalnya mulai menyembur dengan 10 bintang di dalam istananya yang dalam bersinar terang. Kecepatan energi mentalnya mengalir ke dalam kecapi, tapi masih tidak bisa mengimbangi jari-jarinya. Ini mengejutkan, dan banyak orang yang memahami musik Dao sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir lepas. Seberapa menakutkankah Dao musik Lin Yun sehingga energi mentalnya tidak dapat mengimbangi jari-jarinya? Dengan kata lain, kultivasi mentalnya saat ini tidak dapat mengimbangi Dao musiknya. Jika energi mentalnya dapat mengimbangi, kekuatan musik Lin Yun akan menjadi lebih menakutkan. Dengan sangat cepat, cahaya merah memancar dari senar kecapi Lin Yun sebelum menjelma menjadi nada yang menghancurkan. Itu seperti burung Phoenix yang bisa membakar segala sesuatu di dunia. Hal ini membuat hati banyak orang bergetar. Lin Yun seperti burung Phoenix merah yang menyendiri, mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Ketika Anda hanya mencoba membuat konten yang bagus di sisi lain, Qin Hao meningkatkan kecepatannya, dan musik kecapi mulai menyatu dengan api di sekitarnya. Semua orang bisa merasakan seolah-olah mereka akan dilahap oleh api, nada musik mereka menyatu, dan kobaran api langsung padam. Catatan musik berhenti, dan hasilnya sudah ditentukan. Qin Hao didorong kembali ke tepi panggung Nirwana dan memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh berlutut dan menopang dirinya sendiri dengan kecapi.
Tatapan banyak orang tertuju pada Lin Yun, dan pupil mata mereka bersinar terang. Seorang penatua dari Paviliun Nirwana Surgawi menyatakan, Lin Xiao menang. Tuan Paviliun, saya tidak yakin dengan hasilnya. Murid Qin Hao terpancar dengan keengganan untuk menerima hasilnya. Dia melihat ke arah Master Paviliun Nirwana Surgawi dan berkata, Lin Xiao ikut campur dalam pertarungan saya dengan Yue Weiwei sebelumnya, memberi saya pukulan dengan dao bela diri. Jadi saya tidak yakin dengan hasil ini kecuali dia bisa menerima pukulan dari saya. Bab 1745 Pertarungan. Kata-kata Qin Hao langsung menimbulkan kegemparan di sekitarnya. Bagaimanapun, Qin Hao berada di alam nadi naga denyut ke-9, dan kultivasinya lebih tinggi dari Lin Yun, belum lagi dia adalah seorang jenius tanah suci. Berdasarkan kekuatannya, dia bisa menghadapi Raja Semu secara langsung jika dia mau. Jadi bukankah dia menggertak Lin Yun untuk menyarankan pertarungan dengan dao bela diri? Ini hanya membuat Qin Hao tampak seperti pecundang yang sakit. Ketika kepala Paviliun Nirwana Surgawi mendengar apa yang dia katakan, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah kamu yakin tentang itu? Satu langkah. Jika tidak, saya tidak mau menerima hasil ini. Qin Hao mengertakkan gigi. Lin Yun bersalah karena membuat gerakan melawanmu sebelumnya, tapi ada alasan di balik itu. Aku yakin kau tahu alasannya dengan baik. Peri mendalam telah bertarung dalam beberapa pertempuran, jadi kau harus menerima pengakuannya jika kau ingin menantangnya. Tapi kamu tidak melakukannya, dan kamu secara paksa memulai pertempuran. Kepala Paviliun berkata. Kedua, Lin Xiao dan Yue Weiwei adalah sepasang kekasih, dan bisa dimengerti jika dia ingin menghentikanmu dan melindunginya. Bukankah itu kasus yang sama ketika kamu secara paksa menantang Yue Weiwei tanpa persetujuannya? Wajah Qin Hao berubah ketika dia mendengar itu. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah apa yang dikatakan kepala Paviliun. Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, kerugian adalah kerugian. Anda tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika Anda tidak mau menerima hasilnya. Jika Anda tidak senang, Anda bisa pergi sekarang juga, dan saya tidak akan menghentikan Anda. Kepala Paviliun itu tenang, mengejutkan semua orang dengan rasa takut yang muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, semua orang berbalik untuk melihat kepala Paviliun dengan keterkejutan di wajah mereka karena kata-katanya adalah tamparan kejam ke wajah Qin Hao. Kepala Paviliun cukup terang-terangan dengan kata-katanya. Jika Qin Hao tidak senang, dia bisa pergi. Dengan demikian, hal ini secara alami menyebabkan fluktuasi di hati semua orang, membuat mereka bertanya-tanya apakah Lin Yun memiliki latar belakang. Bagaimanapun, kepala Paviliun tidak memberi Qin Hao wajah untuk Lin Yun. Tapi Qin Hao adalah seorang jenius tanah suci. Apakah ini berarti latar belakang Lin Yun bahkan lebih penting daripada tanah suci? Wajah Qin Hao jelek karena kepala Paviliun menjelaskan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menerima kekalahan yang menyedihkan dan tidak mau menerima hasilnya. Mengangkat kepalanya, pupil matanya berkobar dengan api keengganan, dan dia berkata, hanya satu jurus. Hanya satu jurus tanpa menggunakan senjata dan rasi bintang. Tolong penuhi keinginanku, Paviliun Master. Kata-katanya membuat kepala Paviliun mengerutkan alisnya, dan semua orang bisa merasakan bahwa kepala Paviliun sangat marah. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Qin Hao berbeda dengan menanyai seorang suci. Satu gerakan terlalu sedikit. Ayo pergi dengan tiga. Lin Yun tiba-tiba berbicara tepat pada saat itu. Ini mengejutkan semua orang, dan mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan dirinya untuk bertarung dengan seorang jenius tanah suci dalam seni bela diri Dao. Lin Xiao, apakah kamu yakin tentang itu? Kepala Paviliun bertanya. Karena dia tidak yakin, aku hanya harus meyakinkannya. Saya telah melanggar aturan dengan melakukan tindakan tiba-tiba terhadapnya. Karena itu masalahnya, aku akan memberinya 3 jurus. Lin Yun menjawab. Itu janji, kalau begitu. Qin Hao tertawa, tidak memberi kesempatan pada Lin Yun dan kepala Paviliun untuk berubah pikiran. Dia melangkah maju dan muncul di hadapan Lin Yun, dan denyut naganya secara bersamaan muncul. Setiap denyut naganya mencapai panjang 300 kaki yang menakutkan. Dia melemparkan tinjunya ke arah Lin Yun tanpa ragu-ragu. Di bawah pukulannya, seluruh panggung nirwana mulai bergetar. Ini mengejutkan Lin Yun. Qin Hao mungkin mempraktekkan teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi dengan dasar yang kuat. Tapi menghadapi serangan Qin Hao, Lin Yun tidak mundur selangkah pun, dia juga tidak berniat untuk menangkisnya. Apakah orang ini gila? Semua orang dikejutkan oleh adegan ini, dengan wajah mereka berubah.
Jika Lin Yun menerima pukulan ini secara langsung, dia akan terluka parah, bahkan jika dia beruntung, dan dia tidak akan bisa berpartisipasi di ronde ketiga lagi. Melihat adegan ini, bahkan Zhang Ying dari Paviliun Dao Ilahi, Chen Jun dari Sekte Petir Myriad, dan Li Yuxi dari Sekte Ming pun terkejut. Ketika pukulan Qin Hao jatuh ke dada Lin Yun, asal naga besar di belakang pukulannya menembus jantung Lin Yun melalui dadanya. Ketika asal naga memasuki jantung Lin Yun, ia ingin menyalakannya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lin Yun tidak mundur, dan dadanya bersinar terang. 100.000 rune naga telah berkumpul di satu tempat untuk menahan pukulan ini. Di bawah pukulannya, rune naga mulai hancur, tapi tulang naga biru segera menghasilkan lebih banyak rune naga untuk mengisi kembali yang hancur. Dengan demikian, pukulan Qin Hao tidak mampu melukai Lin Yun. Menghadapi situasi berbahaya ini, Lin Yun mengedarkan seni pemecah langit naga biru dan seni suci naga biru untuk menahan serangan Qin Hao. Ini membuat wajah Qin Hao sedikit berubah, dan dia dengan dingin berkata, "Lumayan. Kalau begitu, terima pukulan lain dariku." Kali ini, ketika 9 denyut naga muncul, api berkobar di kedalaman pupil matanya. Mengambil 3 langkah mundur, dia melayangkan pukulan, menggunakan teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi, tinju api yang menghancurkan langit surgawi. Saat api berkobar di tinjunya, lautan api muncul di belakangnya, dan pukulannya membakar setengah langit. Dia bahkan menggunakan niat bela dirinya kali ini, jadi dia serius kali ini. Tapi menghadapi serangannya, Lin Yun mengeksekusi sutra pedang langit ilahi saat pukulan Qin Hao jatuh ke arahnya. Saat bunga neter kuno mekar di atas lautan asal naganya, 64 kelopak bunga memenuhi tubuhnya dengan energi yang lebih rendah. Setelah menggunakan teknik bela diri dan niat bela dirinya, pukulan Qin Hao langsung menghancurkan 100.000 rune naga. Kobaran api yang menakutkan itu seperti iblis yang mengaum-mengamuk di dalam tubuh Lin Yun. Jantung Lin Yun adalah yang pertama menerima pukulan. Hal ini membuat Qin Hao bersukacita, dan dia sudah punya solusi. Itu seperti yang dia harapkan. Setidaknya 50% kekuatan dipertahankan dalam serangannya setelah dia menghancurkan rune naga, dan itu cukup untuk melukai Lin Yun, bahkan jika dia memiliki fisik yang kuat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Dia tidak melihat Lin Yun mengeluarkan darah. Sebaliknya, tubuhnya seperti gunung, dan energi bawah tanah perlahan-lahan mengikis api yang dikirim ke tubuhnya. Pada akhirnya, pukulan Qin Hao gagal melukai Lin Yun sekali lagi. "Kamu punya satu jurus lagi," Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ini membuat Qin Hao menyipitkan pupil matanya, dan dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun baik-baik saja setelah menerima serangannya. Naga ilahi pemecah tinju api yang menghancurkan langit surgawi. Qin Hao meraung. Dia mengambil satu langkah, muncul 100 meter jauhnya. Ketika dia berlari lagi, lautan api di bawahnya mengeluarkan raungan naga, dan api yang tak terbatas menjelma menjadi naga merah. Itu adalah naga merah dari 7 naga dewa. Naga merah itu tampak hidup, dan setiap sisiknya berkedip-kedip dengan api. Saat Qin Hao berdiri di atas kepala naga, dia tampak menyatu dengan naga itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka telah menyaksikan kekuatan seorang jenius dari tanah suci sekarang. Tinju api yang menghancurkan langit surgawi menyatu dengan esensi teknik bela diri klan naga, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Tanpa menggunakan niat pedangnya dan pedang pemakaman bunga, dia akan menghadapi tekanan yang luar biasa menghadapi seorang jenius alam nadi naga pulsa ke-9. Bagaimanapun juga, dia sedang menyamar dan memiliki banyak cara yang tidak bisa dia gunakan, yang secara signifikan membatasinya. Tapi dia bertekad untuk mengalahkan Qin Hao hari ini karena tidak ada yang bisa menggertak Yue Weiwei. Mengambil napas dalam-dalam, pupil matanya menjadi merah, dan kehadirannya digantikan dengan aura yang merusak. Ketika aura menakutkan dipancarkan darinya, Lin Yun dalam hati meraung sambil menyeret keluar kuali pemusnahan dunia naga Phoenix dari dasar samudra asal naganya melalui Nether Flower. Ketika serangan Qin Hao mendarat di dadanya lagi, api yang deras menyelimuti mereka berdua. Ketika lautan api berangsur-angsur menghilang beberapa saat kemudian, semua orang terkejut ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat Lin Yun masih berdiri di panggung nirwana. Ini mengejutkan semua orang, dan mereka memandang Lin Yun di atas panggung dengan ketidakpercayaan. Haha, bagaimana ini mungkin? Qin Hao terkejut saat dia menatap Lin Yun. 3 jurusmu sudah selesai, dan sekarang giliranku. Lin Yun dengan dingin menatap Qin Hao.
Qin Hao menyipitkan matanya saat mendengar itu. Dia merentangkan kedua tangannya dan dengan cepat mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun mendengus. Saat dia bergerak, tanah bergetar seolah-olah gunung kolosal sedang dipindahkan. Bersamaan dengan raungan naga, Lin Yun menyusul Qin Hao dengan satu langkah. Dia mulai membentuk segel sebelum melepaskannya ke arah Qin Hao. Segel-segel itu secara alami adalah segel naga biru, segel naga emas, segel naga perak, dan segel naga berdaulat. Saat tiga cahaya bermekaran dari jari-jarinya, segel naga kuno yang seperti matahari mini turun dari langit dan bertabrakan dengan Qin Hao. Menerima pukulan itu secara langsung, Qin Hao memuntahkan seteguk darah dan terbang dengan marah. Tapi dia bisa mendengar angin melolong di samping telinganya tepat ketika dia ingin mengangkat kepalanya. Ini karena Lin Yun terbang dengan satu tendangan, dan 100.000 rune naga mengalir ke kaki kanannya. Tak lama kemudian, kaki kanan Lin Yun bersentuhan dengan wajah Qin Hao. Sekarang untuk jurus ketiga. Lin Yun meraung, dan naga asalnya mengamuk dengan naga terbang dari tubuhnya. Tinju naga yang berdaulat, naga suci yang melonjak. Ketika pukulannya mendarat di dada Qin Hao, serangannya langsung menghancurkan asal naga di sekitar Qin Hao. Saat lebih banyak naga terus terbang dari tubuhnya, 1000 naga segera menutupi seluruh langit. Ketika Qin Hao dikirim keluar dari tahap nirwana, dia menciptakan kawah yang sangat besar saat jatuh ke tanah dan segera pingsan. Hal ini membuat sekelilingnya menjadi sunyi senyap, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menduga hasil ini, termasuk Hua Hongyu dan yang lainnya. Mereka terkejut saat melihat Lin Yun dengan ketidakpercayaan memenuhi pupil mata mereka. Siapa yang pertama? Lin Yun melayang di udara, rambutnya berkibar di langit sementara dia menatap Zhang Ying, Chen Jun, dan Li Yuxi. Ini mengejutkan ketiganya karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu sombong untuk mengejar mereka setelah dia selesai mempermalukan Qin Hao. Ketiganya berebut untuk melawan Lin Yun tadi, tapi mereka tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya setelah menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Qin Hao. Bahkan Li Yuxi, yang dikenal sebagai yang terkuat, tidak yakin, dan pemandangan yang kontras ini mengejutkan semua orang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Lin Yun benar-benar akan menjadi yang pertama di perjamuan nirwana. Anak nakal itu. Kepala paviliun nirwana surgawi terkejut, dan dia mulai mengingat percakapannya dengan bapa leluhur. Dia sekarang mengerti mengapa Lin Yun adalah pembawa Ordo Dewa Angin, dan memang ada sesuatu yang mengesankan tentang dia. Berdiri di samping Yan Tianchen, Yue Weiwei dengan lembut tersenyum meskipun wajahnya pucat. Bahkan Yan Tianchen menelan seteguk air liur dan terkejut dengan penampilan Lin Yun. Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun mulai ragu-ragu. Tak satu pun dari mereka ingin menonjol di bawah tatapan Lin Yun, dan adegan ini langsung memicu diskusi di antara para penonton. Sepertinya tanah suci itu tidak mengesankan sama sekali. Yang pertama di perjamuan nirwana hanyalah sebuah nama, dan kita berjuang untuk diri kita sendiri. Lin Yun memandang ketiganya dengan ejekan dan dengan dingin melanjutkan, kalian bertiga tidak ingin melawanku satu persatu, dan aku juga tidak ingin melepaskan kalian. Kalian bertiga bisa datang kepadaku bersama-sama. Jika saya kalah, saya akan menyerah untuk menjadi yang pertama di Nirvana Banquet. Jika saya menang, kalian semua akan meminta maaf kepada peri mendalam dan saya.